Hadirin sekalian, sahabat-sahabat yang berbahagia, alhamdulillah pagi hari ini Allah Ta'ala pertemukan kita di kajian online pesantren Mu'alaf ya. Apa nama Betul, ininya? Ustaz. Dirasah Islam. Dirasah Islamiyah Mu'alaf. Oh iya, dirasahnya Mu'alaf ya. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada pagi hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan ini semua menjadi amal soleh kita bersama yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tema yang diminta adalah kita akan membedah tentang kalimat syahadat ya. Sampai jam berapa kajian kita ini? Materi? Sampai jam 11.30. Sampai jam 11.30. Iya, betul, Ustaz. Oke. Hadirin sekalian, syarat masuk Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mengucapkan dua kalimat ini, maka seseorang sudah menjadi seorang muslim. Dan dua kalimat syahadat ini merupakan satu di antara 5 rukun Islam. Nabi yang mulia bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin." Islam itu dibangun ya di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Jadi yang pertama itu syahadat, kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Hadirin sekalian, seseorang yang mengucapkan kalimat ini, maka dia akan terlindung, ya, nyawanya, terjaga darahnya, kehormatannya, dan hartanya. Nah, maka penting sekali kita mengkaji kalimat syahadat ini ya, karena kalimat ini ada rukunnya. Sebagaimana sholat ada rukunnya, puasa ada rukunnya, haji, umroh ada rukunnya, maka dua kalimat syahadat ini pun ada rukunnya. Kenapa? Karena penting sekali agar syahadat kita itu kokoh. Agar kesaksian kita atau persaksian kita akan keesaan Allah sebagai Rabb, sebagai ilah, Tuhan yang berhak disembah, itu kokoh dalam diri kita. Maka mari kita kaji tentang dua kalimat syahadat ini. Yang pertama, kita akan mengkaji bahwa syahadat ini terbagi menjadi 2. Ada syahadatul tauhid dan ada syahadatul risalah. Syahadatul tauhid itu syahadat persaksian kita la ilaha illallah. Ini syahadat tauhid. Bahwa kita bersaksi untuk mengesahkan Allah. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ini namanya syahadat tauhid. Yang kedua ada syahadatul risalah. Syahadat risalah. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Hadirin sekalian, yang pertama tentang syahadatul tauhid. Kalimat la ilaha illallah ini disebut dengan kalimatul tauhid, kalimatul thayyibah, kalimatul haq, kalimatul ikhlas. Siapapun
yang mengucapkan kalimat ini dengan penuh keikhlasan, dia faham maknanya, artinya, maka dia akan masuk surga. Ini di antara keutamaannya. Maka kita dituntut untuk istiqomah dengan kalimat ini. Dan kalimat la ilaha illallah. Di antara keutamanya apa? Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Apa maknanya? Tentu tidak sekedar mengucapkan. Karena kalau hanya mengucapkan kalimat ini, semua kita bisa. Mudah sekali. Dahulu orang-orang musyrikin Quraisy, ketika Nabi berdakwah kepada mereka, itu mereka sangat paham sekali bahasa Arab. Mereka paham yang diinginkan dengan kata ilah. Mereka tahu. Makanya mereka nggak mau mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dalam amaliyahnya bertentangan. Dan mereka paham kalimat ini punya konsekuensi. Mereka paham kalimat ini memiliki konsekuensi. Jadi tidak sekedar mengucapkan, ada konsekuensinya. Nah, mereka tidak mau, tidak siap. Nah, sekarang sebagian kita dengan mudah mengucapkan la ilaha illallah tanpa kita paham konsekuensinya apa. Sehingga tidak sedikit orang-orang yang mengucapkan kalimat syahadat ini, tetapi amaliyahnya bertentangan dengan yang dia ucapkan. Baik, kita bahas dulu ya syahadat risalah, syahadat tauhid. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kita bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, kalimat ini saudaraku, maknanya apa? Kalimat la ilaha illallah itu maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Jadi maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Kalimat ini memiliki rukun juga. Kalimat ini memiliki rukun. Kalimat la ilaha illallah memiliki rukun. Ada dua rukun. Yang pertama, rukun yang disebut dengan an-nafyu. Yang kedua, al-isbat. Rukun an-nafyu itu terdapat pada kalimat la ilaha. Tidak ada ilah. Ini an-nafyu namanya. Dan yang kedua, al-isbat. Tasbit, menetapkan. Illallah, ini al-isbat. Jadi, dua rukun ini harus kita fahami. Karena mustahil kita akan benar tauhidnya kepada Allah kalau kita tidak memahami dua rukunnya. Jadi yang pertama, ada an-nafyu. Yang kedua, al-isbat. An-nafyu itu pada kalimat la ilaha, kita menafikan, meniadakan segala macam bentuk ilah, segala macam Tuhan. Baru al-isbat menetapkan hanya Allah. Illallah, hanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak kita sembah. Nah, rukun kalimat tauhid ini sering disebutkan di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya di surat Al-Baqarah ayat yang ke-256. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah
faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Ada kalimat fama yakfur bitagut. Jadi barang siapa yang ingkar kepada tagut, ya, yang ingkar kepada tagut, segala yang disembah selain Allah. Wa yu'min billah, dan beriman hanya kepada Allah. Beriman hanya kepada Allah. Faqad istamsaka, maka sungguh dia telah berpegang teguh, memegang erat bil urwatil wuthqa, dengan tali bukhul yang amat kuat, lan fisama laha, yang tidak akan pernah putus. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu dia memegang al urwatul wuthqa, tali bukhul yang kuat yang tidak akan lepas. Nah, kalimat fama yakfur bil tagut, barang siapa yang ingkar kepada tagut, itu adalah an-nafyu, la ilaha, mengingkari tidak ada Tuhan. Jadi fama yakfur bil tagut itu kita mengingkari segala macam yang disembah selain Allah. Wa yu'min billah, kalimat hanya beriman kepada Allah, ini namanya al-isbat, menetapkan. Jadi hanya beriman kepada Allah. Maka barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman hanya kepada Allah, ini sama dengan tadi, ini rukunnya. La ilaha illallah, an-nafyu wal isbat. Selalu begitu. Ingkar kepada tagut, iman kepada Allah. Menolak segala macam ilah dan menetapkan hanya Allah satu-satunya ilah. Nah, inilah rukun kalimat tauhid, saudaraku. Jadi penting kita pahami ya, agar kita memahami dengan sebenar-benarnya kalimat tauhid atau syahadat risalah ini. Hadirin sekalian, kalimat ini kalimat yang menjadi inti dakwah semua nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul yang diutus ke muka bumi itu dakwahnya tauhid. La ilaha illallah. Ya qaumi qulu la ilaha illallah. Wahai kaumku, ucapkanlah la ilaha illallah. Bahkan di beberapa ayat di dalam Al-Quran itu kalimatnya, ya qaumi ibudullah wajtanibut tagut, atau ani'budullah ma lakum min ilahin ghairah. Sembahlah Allah karena tidak ada ilah selain Allah. Ini para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW. Bahkan juga Nabi Isa ibn Maryam. Nabi Isa juga sama. Semua nabi. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, semua nabi. Nabi Musa, ya Nabi Musa juga sama. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, semuanya mereka mendakwahkan tauhid, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam dibangun di atas kalimat tauhid ini. Hadirin sekalian, yang kedua, karena kalimat inilah Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Kalimat liya'budun di sini ai liyuwahhiduni, agar mereka mentauhidkan aku dalam masalah ibadah. Jadi hanya menyembah kepada Allah saja, tidak menyembah kepada selain Allah. Jadi tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka semua mengesahkan aku dalam masalah ibadah. Ya. Itu maknanya. Kemudian kalimat ini juga, dengan kalimat ini maka Allah Ta'ala mengutus para nabi dan rasul, menurunkan kitab-kitab samawi li ajli tauhid, karena tauhid. Nah, jadi sekalian, sekarang kita bedah. Kunci memahami kalimat la ilaha illallah itu adalah pada kata ilah, ya. Pada kata ilah. Kunci memahami kalimat tauhid la ilaha illallah itu ada pada kata ilah. Jadi kalau kita paham kata ilah, kita akan memahami kalimat ini. Kata ilah ini disebut di dalam Al-Quranul Karim di banyak ayat dengan bentuk yang bermacam-macam. Ada tunggal, ada double, ada jamak, ada banyak. Kalau bahasa Arabnya ada mufrad, ada
tasniyah dan ada jamak. Ada mufrad, ada tunggal ya, ada 2 dan ada lebih dari 3. Quran menyebutkan dengan kalimat ilahun, ilahaini, alihatun. Itu dalam Quran. Ingat ya, fokus kita la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada ilah. Nah, emang kata ilah ini diterjemahkan ke bahasa kita dengan Tuhan. Walaupun kalau kita mengkaji lebih dalam, itu bukan maksudnya bukan itu gitu. Karena ternyata kata Rob juga diterjemahkan dengan ilah juga. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rob juga diterjemah dengan ilah. Padahal Rob dengan ilah itu berbeda. Stressingnya berbeda gitu. Nah kembali. Jadi ilah itu disebut di banyak ayat di dalam Al-Quran. Agar kita paham bahwa tidak ada ilah. Nah apa sih ilah di sini? Maksudnya apa gitu? Mari kita kaji. Terkadang Al-Quran menyebutkan ilah itu bentuknya itu abstrak. Abstrak. Disebut kalimat ilah sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Jasiyah ayat yang ke-23 ya. Allah berfirman, "Ara'aital ladzi man ittakhadha ilahahu hawahu." Ara'aital ladzi man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu pernah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu pernah menyaksikan orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilah, sebagai Tuhan? Ada kalimat ilah. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ilah. Ingat, fokus kita adalah asyhadu an la ilaha illallah. Jadi, ada orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya. Nah, saya mau tanya, kalau hawa nafsu disebut sebagai Tuhan, sebagai ilah, berarti ini ilah yang konkret atau abstrak? Abstrak, nggak kelihatan kan? Kemudian yang kedua di surat Al-Qasas ayat yang ke-38. Ayat 38 ya, Al-Qasas. Allahu Jalla wa'ala berfirman dengan kalimatnya, ya ayyuhal mala, wahai para pembesar kaumku, ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak menyangka kalau kalian masih punya ilah selain aku. Nah, di sini Fir'aun ngaku ilah. Ngaku ilah.
Ya, halo. Mohon maaf nih. Jelas tidak? Halo? Jelas Jelas Ustaz. Ustaz. Jelas. Mohon maaf, mohon maaf Pak, ya. Iya, iya, iya. Ini jaringannya nih jelas tidak? Ya, baik. Saya pilih mana tadi lupa lagi saya. Al-Qasas. Al-Qasas. Nah, jadi disebutkan, ya ayyuhal mala ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Wahai para pembesarku, aku tidak menyangka kalau kalian mesti punya ilah selain aku. Nah, di sini Fir'aun ngaku ilah. Fir'aun itu kan kelihatan. Dia ngaku sebagai Tuhan gitu loh. Karena dia punya kekuasaan. Nah, maka ilah semacam ini namanya ilah yang konkret kelihatan. Nah, Quran begitu menyebutkannya, mana ilah. Ya, maka dari dua contoh yang saya sampaikan tadi, kita mendapati makna ilah di dalam kitab-kitab akidah para ulama disebutkan. Ilah itu apa sih? Ilah itu adalah sesuatu yang dipentingkan oleh manusia sedemikian rupa sehingga manusia merelakan dirinya didominasi oleh sesuatu itu. Yang dipentingkan di sini bisa makna yang dicintai, yang dikagumi, yang ditakuti, yang diharapkan, ya. Nah, ini makna yang dipentingkan. Jadi ilah itu sesuatu yang dicintai, yang dikagumi, yang ditakuti, ya. Sehingga kita merelakan diri kita dikuasai oleh sesuatu itu. Jadi kalau kita punya sesuatu yang mendominasi kehidupan kita, itulah ilah kita. Itulah ilah kita gitu. Nah, maka hadirin sekalian, sebuah renungan saja ya. Seseorang yang hidupnya didominasi oleh keinginan mendapatkan harta ya tanpa mempedulikan halal haramnya, ya di benaknya harta seperti itu, maka orang yang seperti ini sedang berilahkan kepada harta. Orang yang seperti ini sedang berilahkan kepada harta. Ada tidak orang seperti ini? Ada yang didominasi oleh harta. Kemudian ada orang yang didominasi oleh keinginan mendapatkan pangkat, kedudukan, jabatan. Ya, kekuasaan. Ini saya sering menyebutnya tahta. Yang pertama itu harta, yang ini tahta. Ada orang-orang yang memang didominasi oleh keinginan untuk mendapatkan kedudukan, pangkat, jabatan tanpa mengindahkan halal haramnya. Dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan tadi. Maka orang yang seperti ini, dia sedang berilah kepada tahta. Ya. Dan semuanya lah. Intinya yang mendominasi kita, itulah ilah kita. Makanya kemudian kalau diri kita didominasi oleh Allah, ya, yang kita cintai hanya Allah, yang kita tawakali hanya Allah, yang mana kita takut kepada Allah, cinta kepada Allah, ya, diri kita didominasi oleh Allah, maka ilah kita berarti Allah. Nah, ini penting sekali. Makanya kemudian kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kita harus mau yang kita pentingkan, yang mendominasi hidup kita hanyalah Allah. Maka orang-orang yang beriman itu disebutkan di dalam surat Al-An'am, ya, kalimatnya bagaimana? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku itu hanya karena Allah saja, untuk Allah si Rabbul alamin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inilah orang yang bertauhid. Makanya ini kan dibaca di dalam surat kita. Ada salah satu doa iftitah, kita membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku itu untuk Allah saja. Ya, memang karena kita hanya ingin didominasi oleh Allah. Maka orang dalam hidupnya kalau yang dia pentingkan hanya Allah, 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 semua hal untuk Allah, maka itulah orang yang bertauhid kepada Allah. Nah, dalam kenyataannya tidak mudah. Ada banyak ilah yang sering menjadi tandingan, ya,
Dalam kenyataannya itu tidak mudah, saudaraku. Ada banyak ilah yang sering menjadi tandingan dalam kehidupan kita. Nah, Quran menyebutkan macam-macam ilah yang sering menjadi tandingan Allah itu ada 5 kelompok besar. Yang pertama disebut dengan alihatun. Ini Tuhan-Tuhan dalam bentuk simbol. Ya, benda-benda mati yang diyakini memiliki kekuatan gaib sehingga seseorang mengikatkan hati dengan benda itu dan dia mau didominasi oleh benda-benda itu. Seperti jimat-jimat, ya, ada keris, batu ali, kemudian kuburan-kuburan, pohon-pohon dan macam-macam, termasuk mohon maaf patung-patung gitu kan yang menyembah patung Buddha, Hindu, ada yang menyembah patung Yesus, patung Bunda Maryam. Ini kan semua masuk kategori alihah. Ya, jadi dia meyakini benar nih. Ya, meyakini benar. Yang dia sembah itu, yang mengikat diri dengan benda itu, dia meyakini bahwa benda-benda tadi memiliki kekuatan gaib, memiliki keramat, memiliki kekuatan yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Nah, ini kategorinya adalah alihah. Quran menggambarkan itu. Dan kita lihat kesyirikan di zaman Nabi Nuh juga seperti ini dulunya. Karena di antara perkara pembatal tauhid itu kesyirikan. Pembatal syahadat kita kesyirikan. Ya. Karena sebagaimana sholat bisa batal, puasa bisa batal, wudhu bisa batal, sama syahadat kita pun bisa batal, termasuk syahadat tauhid kita bisa batal. Ya, bisa batal. Nah, di antara pembatalnya adalah kemusyrikan. Kita nggak boleh menyekutukan Allah. Ya. Ya, kesana dulu. Mimi. Masa. Nah, jadi itu pembatal. Dahulu di zaman Nabi Nuh, ya umat Nabi Nuh itu menyimpang akidahnya syirik kepada Allah ketika mereka menyembah orang-orang soleh mereka, digambarkan dalam bentuk patung. Yang Quran menyebutnya ada Yagus, Ya'uq, Wad, Nasr, itu nama-nama orang soleh. Tetapi kemudian mereka buat patung. Awalnya tidak disembah, awalnya untuk mengingat jasa-jasanya, untuk mengenang jasa-jasanya. Lama-kelamaan terus akhirnya dipalingkan sampai kemudian disembahlah patung-patung tadi. Dengan cara apa? Dengan cara mereka menjadikan sebagai perantara kepada Allah, ya doa dengannya. Kalau doa di samping patung tadi merasa lebih utama, kan seperti itu kesyirikannya. Makanya tidak boleh, ini kesyirikan. Ini kesyirikan yang akan membatalkan tauhid kita. Kesyirikan yang akan membatal tauhid kita. Makanya kemudian yang pertama yang sering menjadi tandingan itu alihah. Ya, kita meyakini benda-benda tertentu memiliki kekuatan gaib. Patung-patung, keris, benda-benda yang lainnya lah. Yang diyakini ya, dia bisa mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Itu kategori alihah. Yang kedua ada yang disebut dengan togut. Togut ini juga menjadi tandingan. Mana togut? Togut itu adalah hukum selain hukum Allah. Ini bahasa mudahnya lah. Karena Quran menggambarkan ketika menceritakan sosok Togut itu mesti kepada Fir'aun di zaman Nabi Musa. Karena Fir'aun di zaman Nabi Musa dia mengaku Tuhan dan dia membuat aturan hukum yang aturan ini bertentangan dengan hukum Allah dan semua harus ikut aturan itu. Yang menolak aturan tadi akan dihukum, dibinasakan. Makanya kemudian Quran menyebut kata Togut itu penguasa yang tiran, penguasa yang zolim, yang dia buat aturan tadi itu bertentangan dengan hukum Allah dan orang harus ikut. Nah, biasanya para pemimpin tiran seperti inilah musuh para nabi dan rasul. Ya, biasanya para pemimpin tiran yang seperti ini
yang menjadi musuh dakwahnya para nabi dan rasul. Di zaman Nabi Ibrahim yang menjadi musuh siapa? Namrud, penguasa yang zalim. Ngaku Tuhan dia. Di zaman Nabi Musa, Fir'aun, penguasa yang tiran, yang zalim. Ya, di zaman Nabi Isa juga. Kemudian di zaman Nabi Muhammad, para pembesar Quraisy Mekah, Abu Jahal dan kawan-kawan. Dan begitulah musuh dakwah tauhid ini mesti para penguasa yang tiran, penguasa yang zalim, yang buat aturan, yang aturan ini bertentangan dengan hukum Allah. Padahal Allah Ta'ala menurunkan hukumnya untuk mengatur manusia. Makanya kemudian di antara dakwah Nabi dan Rasul itu membebaskan manusia dari menghamba kepada sesama manusia agar manusia menghamba kepada Allah, itulah tauhid. Kemudian membebaskan manusia dari cengkraman ajaran agama yang zalim kepada keadilan Islam. Dan membebaskan manusia dari sempitnya dunia kepada luasnya dunia dan akhirat, atau Islam mengajarkan agar manusia itu berorientasikan akhirat. Hidupnya seperti itu. Karena meyakini ada kehidupan setelah kematian. Sebagaimana dahulu sahabat Nabi yang mulia, Rib'i bin Amir. Rib'i ini diutus ke Persia, ini di zaman Umar bin Khattab. Kita tahu di zaman Umar lah peradaban Persia runtuh. Persia runtuh oleh Islam. Kapan terjadinya? Tahun 15 Hijriah. Ya, pada masa Umar bin Khattab, perang Al-Qadisiyah. Ketika itu, sebelum perang terjadi, diutuslah sahabat Nabi yang bernama Rib'i bin Amir radhiyallahu anhu. Rib'i seorang yang diutus, ditanya oleh Rustum, panglima Persia, kalian ini datang kemari untuk apa, katanya. Maka Rib'i menjawab, nahnu qaumun ibta'atsanallah. Kami suatu kaum yang diutus Allah linukhrijal ibad, untuk membebaskan, mengeluarkan hamba atau manusia min ibadatil ibad, dari menyembah sesama manusia, ila ibadatillah rabbil ibad, agar manusia menyembah Allah, Tuhannya semua manusia. Ini jelas sekali, inilah tauhid. Dan kami diutus, kata Rib'i bin Amir, ya, untuk mengeluarkan manusia, menyelamatkan manusia min dhiqid dunia ila sa'atid dunia wal akhirah. Dari sempitnya dunia kepada luasnya dunia dan akhirat. Dan kami diutus Allah, yang ketiga kata Rib'i, untuk membebaskan manusia min jauril adiyan ila adlil Islam, dari kezaliman agama-agama yang ada kepada keadilan Islam. Karena hanya Islam agama yang mengajarkan keadilan yang sebenarnya, yang sesuai dengan fitrah manusia. Itu hanya Islam. Dan semua nabi dan rasul membawa Islam, dan Islam itu intisannya tauhid, kan begitu. Nabi Adam Islam, Nabi Nuh Islam, Nabi Ibrahim Islam. Bahkan di Quran surat Ali Imran ditegaskan, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan Nasrani, tapi Ibrahim itu seorang muslim yang hanif, muslim yang lurus, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Ini jelas sekali. Ya, nah jadi semua nabi dan rasul bawa Islam. Nah ini ya penting sekali kita pahami. Jadi Togut ini sering menjadi tandingan. Di mana hukum Allah dicampakkan, maka hukum buatan manusia yang ditegakkan. Hati-hati, nggak boleh kita meridhoi hal ini. Meyakini hukum selain hukum Allah, hukum yang terbaik, itu bisa membuat kita batal akidahnya. Karena tidak ada hukum kecuali hukum dari Allah Ta'ala. Karena Allah buat aturan itu sesuai dengan manusia. Makanya kalau kita lihat hukum yang dibuat manusia itu kan syarat dengan kepentingan. Ya, syarat dengan kepentingan. Tapi hukum buatan Allah pasti yang terbaik untuk manusia. Karena Allah pencipta manusia. Allah buat aturan. Itulah syariat Islam seperti itu. Yang ketiga yang sering menjadi tandingan itu adalah disebut dengan andad. Andad ini apa ya? Yang dicintai. Jadi, yang dicintai secara berlebihan. Quran menyebutkan andad di surat At-Taubah ayat 24. Waqala ta'ala, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum ya wa azwajukum wa ashiratukum
wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha, ya. Nah, disebutkan bahwasannya katakanlah jika bapak-bapakmu, orang tua berarti, anak-anakmu, ya, kemudian saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluarga maksudnya, karib kerabat, kemudian harta yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu takut kerugian, wa masakina tardaunaha, rumah yang kamu cintai, itu semua lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan jihad di jalannya, maka tunggulah keputusannya. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah memberikan keputusannya. Innallaha la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Artinya apa? Ini sering menjadi tandingan kita. Orang tua, anak, keluarga, kemudian juga saudara, famili, harta, kendaraan, rumah, sering menjadi tandingan. Artinya apa? Tidak boleh cinta kita kepada Allah kalah oleh cinta kepada ini semua. Tetapi bukan tidak boleh mencintai orang tua, anak, bukan, silakan. Fitrah kita, cintailah kedua orang tua kita, cintailah anak-anak kita, istri kita, sahabat kita, ya, dengan cinta karena Allah saja. Jangan sampai cinta kepada mereka mengalahkan cinta kepada Allah. Tidak boleh. Maka lihat dalam Quran. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau diuji oleh Allah, setelah sekian lama tidak punya keturunan, punya anak Ismail. Ya, ketika agak condong kepada Ismail, hatinya Allah mengujinya dengan perintah lewat mimpi agar Ibrahim menyembelih Ismail. Dan dengan mantap Nabi Ibrahim menyampaikan kepada putranya, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka. Nah, tadi malam Bapak mimpi, ya, mimpi diperintahkan Allah menyembelih kamu. Fangdur madza tara. Maka bagaimana pendapat kamu? Ternyata luar biasa jawaban anak yang soleh. Nabi Ismail menjawab, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nanti ya. Nah, itu dia ya, mohon maaf. Jadi kembali, itulah yang disebut dengan andad ya. Ya, tidak boleh kita mencintai mereka mengalahkan cinta kepada Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan di surat Al-Baqarah ya. Faqala ta'ala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Di antara manusia ada yang menjadikan ya andad, ada yang menjadikan selain Allah sebagai andad. Dengan cara apa? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai andad sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman cintanya sangat kepada Allah. Nah, ini kalimat luar biasa di Al-Quran. Jadi kita mencintai andad seperti mencintai Allah sudah tidak boleh, sama kan? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai andad sebagaimana mereka mencintai Allah, itu sudah tidak boleh. Apalagi cinta kepada andad mengalahkan cinta kepada Allah. Karena orang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang beriman cintanya sangat kepada Allah. Nah, itulah andad. Sering mengambil hati kita gitu ya. Sering mendominasi kita, nggak boleh. Yang keempat ada arbab. Arbab itu kultus individu. Ya, kultus individu. Jadi tidak boleh kita mengkultuskan seseorang sampai kita merelakan diri kita didominasi oleh orang itu. Mungkin kita kagum, mengidolakan sosok ahli agama, sampai kita kultus kepada ahli agama,
kepada ustadz, kiai, ulama, nggak boleh. Karena dulu menyimpangnya agama Kristen itu ketika mereka kultus kepada tokoh-tokohnya. Sampai di surat At-Taubah disebutkan, ya, disebutkan di surat At-Taubah. Jadi ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan, ya, rahib-rahib dan para pendeta sebagai tandingan selain Allah, sebagai arbab yang mereka sembah, yang mereka kultuskan gitu. Maka tidak boleh. Mungkin kita juga di antara kita ada yang mengkultuskan tokoh politik, artis dan lain-lain, tidak boleh. Hukumnya haram, tidak boleh. Ya, makanya kenapa Allah hadirkan sebaik-baik teladan Nabi Muhammad, itu pun Nabi Muhammad kita hanya mencontoh beliau saja, meneladani, tidak boleh kultus kepada Nabi, tidak boleh. Ya, kultus kepada Nabi, kita hanya menjadikan Nabi sebagai idola kita. Jadi tidak boleh ya kultus kepada siapapun juga yang membuat hati ini berpaling dari Allah. Ini kisah menarik ketika di zaman Umar bin Khattab, Umar itu sempat memberhentikan panglima perang yang terkenal, Jenderal Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu hebat, yang angkat Nabi nggak pernah kalah. Nah, dipecat oleh Umar sampai surat. Maka Khalid bin Walid itu penasaran, datang ke Madinah bertemu dengan Umar. Kata Khalid bin Walid, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau memecat aku? Apa salahku? Kalau memang aku tidak pandai mengelola keuangan, ya aku agak terbatas keahlian dalam memanage keuangan. Tapi percayalah, tidak ada satupun uang yang bukan menjadi hakku yang aku ambil. Bahkan uang aku pun aku berikan kepada yang lain. Kata Umar, oh bukan itu wahai Khalid. Ya, aku memberhentikan engkau karena aku khawatir. Sudah ada kalimat-kalimat yang keluar dari kaum muslimin, dari para prajurit. Apa kalimatnya? Tidak ada kemenangan perang tanpa Khalid. Kita akan menang kalau bersama Khalid. Ini kan luar biasa. Mereka sudah kultus kepada engkau wahai Khalid. Padahal waman nasru illa min indillah. Umar membawakan ayat Al-Anfal itu. Ayat yang ke-10. Tidak ada kemenangan kecuali dari sisi Allah. Aku khawatir akidah umat tergeser. Maka saksikanlah Umar, hamba Allah yang lemah, yang hina ini, sanggup memecat Khalid bin Walid, seorang yang gagah, panglima perang yang hebat. Dengan itu, aku harap kaum muslimin kembali hanya mengesahkan Allah saja. Maka Khalid bin Walid mendengarkan alasan ini, beliau menangis memeluk Umar bin Khattab. Kata Khalid, kalau itu alasanku, aku menerimanya. Maka kembali Khalid berperang. Tatkala berperang, ada yang membisikkan, ya Khalid, engkau berperang lagi. Dulu engkau seorang panglima hebat. Sekarang dipecat sama Umar jadi prajurit biasa. Umar tuh dengki tuh kepada engkau, gitu. Khalid meluruskan perkataan sahabatnya ini. Kata Khalid, tidak saudaraku. Demi Allah, tidak seperti itu. Dan ketahuilah, aku berperang bukan karena Umar. Aku berperang karena Allah, Tuhannya Umar. Luar biasa ya, seperti itu. Yang terakhir yang sering menjadi tandingan adalah hawa nafsu. Hawa nafsu ya. Ya, makanya kemudian penting sekali kita memahami ada orang-orang yang diperbudak hawa nafsunya. Maka orang-orang seperti ini dia sedang menjadikan Allah, ya, sedang menjadikan hawa nafsu sebagai tandingan daripada Allah. Maka tidak boleh, saudaraku. Nah, ini dia 5 macam ilah yang sering menjadi tandingan di dalam Al-Quran, dan ini semua berpotensi membatalkan keimanan kita. Ini barangkali ya baru syahadat tauhid nih Kang Halim ya. Waktunya terbatas, mungkin ke depan kita bahas lagi tentang syahadat risalahnya. Allah alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Baik sahabat-sahabat, insyaallah kita masuk ke sesi pertanyaan. Barangkali yang akan disampaikan atau ditanyakan langsung ke Ustaz, dipersilakan dibuka terlebih dahulu mic-nya. Ya, silakan bagi yang akan. Ada, silakan. Ya, silakan sahabat-sahabat bagi yang akan ada pertanyaan-pertanyaan. Bismillah. Saya Ustaz. Silakan. Enggak, silakan.
Suka ada pertanyaan gini Ustadz, kan kita nggak boleh nyembah patung gitu, berhala ya Ustadz. Nah, kenapa kita eh, sholat itu menghadapnya ke kiblat? Nah, kiblat itu kan sebuah benda gitu Ustadz. Gimana cara menerangkannya? Syukron Ustadz. Ya, baik. Tidak boleh menyembah kepada benda ya. Tapi kok sholatnya menghadap ke kiblat? Ya, di Quran disebutkan bahwasannya kita menghadap itu tidak mesti ke arah kiblat, ya, tidak mesti ke arah kiblat. Kemana saja di sana ada Allah Taala. Tetapi dalam kondisi yang aman, yang normal seperti ini, maka kita harus menghadap ke arah kiblat. Kenapa? Karena itu Allah yang menentukan sendiri sebagai aturan dalam menyembahnya. Saya rasa seperti itulah. Tetapi tidak ada keyakinan dalam diri kaum muslimin bahwa kita menyembah Ka'bah, menyembah batu, nggak ada. Hanya simbol saja bahwa kita memang diperintahkan itu sebagai simbol persatuan umat sedunia. Islam seperti itu ya, dengan adanya Ka'bah. Bahkan kalau kita membaca sejarah Ka'bah itu luar biasa. Nilai historinya itu luar biasa gitu. Bahwa Ka'bah ini yang pertama kali dibangun di muka bumi, ini rumah ibadah yang pertama kali dibangun di muka bumi oleh Nabi Adam. Sempat hancur di zaman Nabi Nuh, nanti oleh Nabi Ibrahim ditinggikan lagi. Ada historisnya lah, ada historisnya. Jadi kita menghadap ke sana bukan sedang menghadap menyembah Ka'bah, tidak. Karena di Al-Baqarah disebutkan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Yang namanya kebaikan daripada iman bukan menghadapkan wajah ke arah timur dan barat, bukan, tetapi kita yang namanya kebaikan itu man amana billahi wal yaumil akhir, engkau beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Bahkan di ayat yang disebutkan juga, kemanapun kamu menghadapkan wajah di sana, kamu akan mendapati Allah sebagai Tuhan. Nah, seperti itu. Jadi umat Islam sepakat bahwa tidak ada ya dalam diri umat Islam ketika menghadap ke arah kiblat itu menyembah Ka'bah, tidak. Yang ada hanyalah kita menjadikan itu sebagai bagian dari upaya menyentuhkan umat karena perintah Allah Subhanahu wa taala, kan seperti itu. Makanya kalau ada orang Islam juga yang menyembah Ka'bah, ya dia musyrik juga gitu. Kalau dia meyakini Ka'bah sebagai pembawa keberkahan dan macam-macam, tidak boleh, maka dia musyrik juga. Kita hanya menjalankan aturan Allah, aturan Rasul saja, bahwa sholat menghadap ke kiblat itu bagian dari rasanya ibadah kita. Jadi tidak boleh kita menyembah batu apapun juga. Sampai Umar menyampaikan ketika Umar mencium Hajar Aswad, Umar kan melihat Nabi. Kata Umar, ya, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau hanyalah batu, katanya. Innaka lahajarun. Engkau hanyalah batu yang tidak mendatangkan madarat, tidak menolak tidak mendatangkan manfaat dan tidak bisa menolak madarat. Ini kalimatnya. Ini kalimatnya ya. Tetapi seandainya aku tidak melihat Nabi mencium engkau, maqabbaltuk. Ya, seandainya aku tidak melihat engkau, seandainya aku tidak melihat Nabi mencium engkau, aku sudi untuk mencium engkau. Aku tidak mau. Tapi karena Nabi mencium engkau, aku mencium juga gitu. Nah, inilah agama, hanya mengikuti saja. Kita ngikutin Nabi. Allah perintahkan hadapkan ke arah kiblat, kita hadapkan. Dengan tidak menyembah Ka'bah itu. Allah alam bisawab. Silakan. Tadi Baik, Al-Baqarahnya ayat silakan. keberapa ya Ustadz? Kenapa? Al-Baqarahnya ayat keberapa ya? Sebentar ya, nanti saya share. Ya, saya kan yang lain dulu. Ya, dipersilakan bagi yang akan kembali bertanya. Dipersilakan langsung saja. Tadi Al-Baqarah ayat yang ke-177 ya. Al-Baqarah ayat yang ke-177. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Silakan. Baik, masih ada? Silakan. Ada?
Baik, Ustadz Punten mungkin ada pertanyaan dari saya sendiri pernah ada santri yang menanyakan tentang Garuda, ya lambang negara, kemudian tentang klub-klub tertentu yang masuknya ke hati gitu Ustadz. Gimana pendapat Ustadz? Mengenai ini termasuk pembatalan ini tidak tuh? Ya, jadi intinya gini, patokannya tidak boleh kita mengkultuskan sesuatu, mencintai sesuatu sampai kita melanggar hukum Allah, itu patokannya. Ya, kayak seseorang kita mencintai orang tua itu hal yang harus, tetapi ketika orang tua memerintahkan keburukan, kemaksiatan, memerintahkan kesyirikan, kita ikut saja tidak boleh. Kalau kita masih ikut saja berarti kita menuhankan orang tua, menjadikan tandingan gitu. Ya. Juga sama seorang anak kepada orang tua juga sama. Atau kita kepada idola kita gitu kan. Kalau tokoh idolanya tokoh kebaikan nggak ada masalah. Tokoh kebaikan itu nggak ada masalah. Tapi kalau kita sampai mengkultuskan dan melanggar hukum Allah, itu hukumnya haram, tidak boleh. Itu patokannya ya, kita cinta dengan negara kita ya harus dong. Itu cinta, Nabi juga cinta kampung halamannya Mekah. Bahkan Nabi bersedih tatkala Nabi yang mulia diusir dari Mekah pas hijrah. Nabi menangis sambil menyampaikan kalimat begini. Nabi menyampaikan, wahai Mekah, seandainya katanya, seandainya kamu tidak mengusir aku tidak akan meninggalkan engkau, wahai Mekah. Karena Nabi cinta dengan Mekah. Wajar, itu hal yang manusiawi. Kalau bahasa kita apa? Bahasa kitanya adalah nasionalisme ya. Itu hal yang wajar. Gitu ya. Jadi itu. Baik Ustaz. Baik sahabat-sahabat, ada lagi tidak yang akan ditanyakan ke Ustaz? Langsung saja. Silakan kalau masih ada. Ada tidak? Silakan. Tidak ada. Silakan Maaf, kalau yang akan. Ya, fokus saya ini ada banyak tamu. Siap. Maaf. Karena mendadak ini siapa tuh? Restunya ya. Jadi saya nggak konsentrasi. Oke, silakan. Kalau masih ada silakan. Ayo. Kalau ada mangga silakan. Kalau tidak ada langsung kesimpulan soalnya. Ya, jadi tadi ya intinya adalah kita sedang berbicara tentang tauhid ya. Tentu ini tauhid saya ajarkan bagi para mu'alaf karena sudah menjadi muslim kan, menguatkan. Jadi tidak hanya dasar tapi udah mulai mendalam. Jadi intinya adalah kunci memahami syahadat tauhid itu pada kalimat ilah. Ini kunci pada kalimat ilah, kuncinya itu. Ya, tadi harus pahami, maka kita tidak boleh punya tandingan selain Allah. Kita bisa lihatlah orang-orang Buddha, Hindu kan menyimpang dalam masalah aliha karena mereka menjadikan patung-patung sebagai Tuhan mereka gitu kan, dengan meyakini punya kekuatan gaib, mendatangkan manfaat nolak madarat. Itu jadi kita bisa memudahkannya, mengklarifikasinya gitu. Jadi mengelompokkannya gitu. Orang yang menentang, yang buat hukum selain hukum Allah, meyakini hukum yang terbaik, itu berarti masuknya tagut gitu. Kita kalah oleh anak-anak kita, orang tua kita, kecintaannya daripada cinta kepada Allah sampai tega bermaksiat kepada Allah, berarti kelompoknya adalah andad, gitu kan? Kita kultus individu seseorang sampai kita berani mati untuk orang itu, padahal bertentangan dengan Allah, gitu, dan hukum Allah, itu berarti arbab. Nah, seperti itulah kondisinya. Jadi, itulah yang sering menjadi tandingan. Nah, sementara seorang muslim diajarkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya, salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah saja. Itulah tauhid la ilaha illallah. Hanya Allah yang ada dalam hati kita, hanya Allah yang mendominasi kita. Tidak boleh kita didominasi oleh siapapun kecuali hanya oleh Allah saja. Itulah kalimat la ilaha illallah yang kita ingin. Tatkala kita mati di atas kalimat ini, dibangkitkan dengan kalimat ini dan dikumpulkan dengan orang-orang ahli tauhid yang istiqomah dengan kalimat ini. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.